Welcome to our channel. Selamat pagi sahabat Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Frater Aryan. Hari ini kita sama-sama merenung dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Ada sesuatu hal yang menarik dalam Injil ini. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Dia menentang ahli-ahli Taurat yang berpendapat bahwa Mesias itu harus keturunan Daud. Lihat ya, Mesias adalah anak Daud. Itu menurut ahli Taurat. Pertentangan Yesus apa? Yesus bilang, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, sedangkan Daud sendiri menyebut dia tuannya? Bagaimana tuan bisa sekaligus anak? Pertanyaan Yesus ini sebenarnya mau menekankan apa, saudara-saudariku yang terkasih? Ahli Taurat itu menekankan Yesus yang harus persis seperti hukum Taurat. Tetapi dengan menyatakan hal ini, Yesus menekankan bahwa Ia itu lebih besar dari hukum Taurat, dari pengetahuan ahli-ahli Taurat. Memang benar Yesus itu juga keturunan Daud. Kalau ditelusuri dari silsilah hidup Yesus, dari Yusuf bapaknya, memang benar. Tetapi Yesus juga bukan menyangkal bahwa dia hanya keturunan Daud. Dia itu mau menegaskan bahwa dia itu lebih tinggi dari hukum Taurat, lebih tinggi dari pengetahuan ahli-ahli Taurat, lebih tinggi dari pengetahuan orang-orang di dunia ini, lebih tinggi dari semua yang kita ketahui tentang hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, di bacaan pertama dikatakan bahwa kalau mau mengikuti Yesus, jelas sekali ini pesannya. Setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus akan menderita aniaya. Padahal kalau normal kita ya, orang yang hidup dengan raja yang berkuasa atas langit dan bumi, Yesus Kristus, itu mestinya hidupnya mewah seperti sultan di Arab sana. Bisa membawa pegawai-pegawainya liburan ke Bali di tempat VVIP, atau dia bisa membangun banyak rumah, menolong banyak korban corona. Tapi nyatanya apa? Setiap orang yang mau hidup saleh dalam Kristus harus menderita aniaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu, siapakah Yesus menurut kalian? Apakah Yesus hanya seperti yang diketahui oleh ahli-ahli Taurat? Artinya Yesus itu hanya formalitas kah? Yesus itu hanya Tuhan kita kah? Yesus itu hanya orang yang disalib kah? Penyelamat kita kah? Yesus itu hanya apa yang diajarkan oleh gereja Katolik kah? Atau Yesus bagimu sangat berarti? Bukan salah ya ajaran apapun, ajaran gereja Katolik. Yang pasti ajaran gereja Katolik mengenai Yesus Kristus bagi kita orang Katolik itu bukan salah. Mengenal Yesus dari situ itu baik juga. Tetapi bagaimana relasi kamu dengan Yesus itu? Apakah sejauh relasi formalitas? Formalitas itu seperti ini. Misalnya murid mau hormati guru di dalam kelas. Kalau di luar kelas, ya tidak hormat, tidak apa-apa. Nah, atau formalitas lain itu seperti frater menghormati rektor di seminari, tetapi di luar seminari ya tidak apa-apa. Apakah begitu juga kita mengenal Yesus? Yesus kita kenal kalau di dalam gereja, kalau kita sedang ikut ibadat, mendengar kitab suci atau mendengarkan renungan ini. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sejauh mana Yesus itu menggerakkan hidupmu berelasi dengan sesama? Saya tegaskan lagi,
bacaan kemarin hari Kamis, jelas. Hukum yang utama ada berapa? Ada 2. Tapi 2 ini adalah hukum yang utama yang harus dikerjakan. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya gini, ini yang mengenal Yesus formalitas itu seperti ini. Kamu aktif di kegiatan lingkungan, kamu aktif sembahyang setiap hari Minggu, setiap hari nonton misa streaming atau mendengarkan renungan-renungan pastor. Tetapi dalam kehidupan dengan sesamamu, kamu mengabaikan 1 perbuatan cinta kasih, 2 perbuatan cinta kasih, 3 perbuatan cinta kasih yang sangat sederhana. Maka pengenalanmu akan Yesus itulah formalitas. Semoga kita mengenal Yesus bukan sebatas formalitas, tapi dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati kita mengasihi Dia dan mencari tahu siapa Dia. Saya berdoa supaya pendengar Riak Sabda selalu sehat, dijauhkan dari COVID-19, dan berusaha untuk membawa Yesus bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai apa ya? Ya sebagai hidupmu, seluruh hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.